Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwan fiddin azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan hingga akhir hayat kita ya. Dikarenakan keistiqomahan itu adalah sesuatu yang paling berharga yang bisa kita raih. Dan itu tidaklah tercapai kecuali dengan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja untuk mentalakikan buku ini, metode Asy-Syafi'i sistem makhraji ataupun metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis. Untuk awalan ya, kita akan membahas buku metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis ini untuk melanjutkan materi terlebih dahulu ya. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas sampai di sifat huruf ya. Terakhir sampai mana? Qalqalah sugro. Ya, alhamdulillah. Berarti sekarang lin. Apa iya betul ya, lin ya. Ya, jadi agar yang lain juga bisa mendapatkan faedah, dibuka halaman 27. Ya. Di sini penulis Hafizahullah taala menerangkan kepada kita tentang sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama itu sofir, ya. Yang kedua qalqalah. Dan ini alhamdulillah kita sudah menjelaskannya. Maka sekarang kita masuk ke lin. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Yang ketiga itu lin. Lin secara bahasa artinya lembut, ya, lunak, ya, atau lembek. Itu secara bahasa, ya, itu lin. Lalu secara istilah ilmu tajwid artinya adalah yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Jadi sifat lin ini adalah huruf tersebut diucapkan dengan sangat mudah, ya, tanpa ada suatu paksaan ataupun suatu yang memberatkan. Jadi mudah sekali. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya sukun dan wawu sukun, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita singgung di metode Asy-Syafi'i sistem makhraji, ya. Namun di sini lebih dikuatkan ya dengan sifat. Nah, di sini waktu itu pernah kita juga membahasnya pada pembahasan mat, ya, mat dan lin. Ya, jadi di halaman 48 di sini ya. Nah, namun prakteknya yaitu sama dengan ini. Pada dasarnya kita sudah mempraktekkan kalau kita sudah melewati buku metode Asy-Syafi'i sistem makhraji ini. Maka ini lin ini, sifat lin ini sudah kita praktekkan. Ya, contoh misal di sini
Diberikan penulis contoh-contohnya. Khaufun, khaufun, jadi lembut. Khaufun. Haita, baitun. Ya, seperti itu. Jadi lembut saja. Jadi jangan kita paksakan, jangan khaufun, khaufun. Nah, jangan. Tapi lembut aja. Khau. Nah, khaufun. Haita, baitun. Nah, jadi seperti itu ya. Itu lin. Kemudian yang keempat, sifat yang selanjutnya itu inhiraf. Inhiraf. Inhiraf ini yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna, disebabkan terhalang oleh lisan. Ya. Jadi inhiraf. Inhiraf itu secara bahasa artinya menyimpang atau bergeser. Ya. Ya, jadi bergeser, menyimpang, ya, keluar dari rel, begitulah, ya. Jadi dia nggak lurus begitu, tetapi dia agak menyimpang, ya. Ya, dikarenakan alirannya itu tidak sempurna, disebabkan terhalang oleh lisan. Nah, ini kita bisa lihat di sini di gambarnya itu huruf ro dan huruf lam. Nah, ini suaranya itu menyimpang. Contoh misal kita sukunkan huruf lam, al, maka suaranya itu nggak ke makhrajnya gitu. Suaranya itu, suara keluarnya itu nggak langsung ke titik makhrajnya. Kan huruf lam kan dari tepi lidah bagian depan, ya, menempel dengan gigi seri bagian atas, gusi gigi seri bagian atas yang dimulai dari gigi geraham pertama yang depan sampai gigi seri depan. Ya, kalau kita ini makhrajnya kan di situ, tetapi dia suaranya itu menyimpang lewat tempat lain. Al. Nah, jadi nggak fokus di makhrajnya. Beda dengan misal seperti huruf ba misalkan, ya, ab. Ya, memang keluar dari sini, abba. Ya, memang keluar dari makhrajnya dia. Ya. Contoh lagi misalkan seperti huruf fa. Nah, memang dari sini keluarnya, memang dari makhrajnya. Ya, jadi dia nggak terjadi penyimpangan, nggak terjadi inhiraf. Nah, sedangkan di huruf lam dan ro ini terjadi penyimpangan suara. Ya. Ya, yang lainnya enggak seperti itu, cuma huruf lam dan ro saja. Kemudian yang kelima yaitu takrir. Takrir ini adalah sifat bergetar, ya. Jadi bergetarnya ujung lidah. Takrir secara bahasa itu artinya pengulangan, berulang-ulang, itu takrir, ya. Sesuatu yang terjadi dengan berulang-ulang, ya, itu takrir secara bahasa, ya. Lalu secara istilah tajwid yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Ya, seperti itu. Jadi terjadi getaran, ya, berulang-ulangnya, ya, lidah itu terjadi pengulangan. Sifat ini terdapat pada huruf ro, hanya satu saja, yaitu huruf ro saja. Tapi di sini ada catatan atau ada yang perlu diperhatikan, ya, yang menjadi poin penting dalam sifat takrir ini. Hendaknya seorang qori, ya, orang yang membaca Al-Quran
tidak berlebihan dalam takrir. Ya, jadi di sini tidak berlebihan di dalam takrir, ya, sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Jadi tidak boleh bergetarnya terlalu berlebihan atau sifat takrirnya terlalu berlebihan sehingga bergetar terlalu banyak. Ya, yang mengakibatkan huruf ro itu bisa terucap berulang kali. Contoh yang pernah Anda jelaskan, ro, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berulang kali. Ya, jadi nggak diperkenankan seperti itu ya. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanpa kita nir, itu berulang kali. Ya, ini sifat takrir yang ada pada huruf ro, tetapi tidak boleh berlebihan, ya. Tidak boleh berlebihan. Ini catatan ini sudah direvisi oleh penulis, karena dahulu yang di kitab-kitab lama atau buku-buku lama ini catatannya begini: hendaklah seorang qori tidak mengamalkan sifat takrir. Kan jadi ada semacam kerancuan ataupun saling bertabrakan. Yang pertama takrir itu ada, tapi tidak untuk diamalkan, ya, seakan-akan bertabrakan gitu. Jadi takrir ada sifat bergetar, tetapi tidak untuk diamalkan. Nah, ini berarti seakan-akan jadi nggak ada getaran sama sekali. Sebenarnya ada getaran, cuma getarannya itu halus dan dia hanya terjadi sekali, gitu. Getarannya terjadi sekali. Nih, getaran itu kan begini. Dikatakan itu sebuah getaran itu apabila setidaknya itu terjadi, misal nih, ini pulpen ya, ini ada sesuatu yang terbentur di sini. Misal gini, Ana lakukan begini, ya, itu udah terjadi getaran, ya, maksudnya dia sudah terjadi takrir. Gini, ya, kalau Ana cuma begini aja, nah itu bukan takrir namanya, ya, itu namanya bukan takrir. Contoh misal nih, itu hanya menyentuh saja, itu bukan takrir. Kalau takrir itu begini, setidaknya dia terjadi 2 kali. Nah, begitu juga lidah pada huruf ro itu, dia terjadi getaran, cuma hanya terjadi 1 getaran saja. Itu setidaknya getaran itu terjadi dalam 2 kali bergerak, gitu. Paham ya? Itu dikatakan dengan sebuah takrir, ya. Kalau hanya terjadi sekali saja, berarti itu belum getaran. Iya, hanya pantulan, ya, hanya pantulan. Maka kol-kolah itu namanya. Kalau dia ada pergerakan begini, berarti itu terjadi takrir. Tapi cepat, ya, getarannya pada lidah itu cepat. Maka di sini telah disempurnakan atau telah direvisi oleh penulis untuk lebih memudahkan kita di dalam memahami. Jadi hendaklah seorang qori tidak berlebihan. Ini poinnya di sini. Tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Wallahu a'lam bishawab. Dalam prakteknya insya Allah ketika kita sudah melewati buku metode Asy-Syafi'i sistem makhraji, sebenarnya sifat-sifat ini sudah kita amalkan semua sebenarnya. Cuma ini dalam rangka untuk lebih mentahqiq lagi, menguatkan lagi, sambil kita memurojaah kembali, ya, cara pengucapannya. Wallahu a'lam.
Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan. Alhamdulillah ya. Kalau nggak ada, langsung kita bertalaki. Nanti untuk Pak Jajang ya, untuk ini nanti talaki langsung di Al-Quran ya, mentalakikan Al-Quran untuk mempraktikkan ini. Ya, untuk memulai silakan Erwin untuk maju terlebih dahulu, silakan. Di halaman 70 ya. Ya, silakan untuk membaca suratul Fatihah ya. Ya, di lafdzul jalalah itu haknya ha besar ya, bukan ha ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahi, bukan ya, tapi Bismillahi. Ayo ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Di huruf kaf jangan ditasydidkan, jangan begini. Maliki yaumiddin, Malik jangan ya, tapi Maliki, Maliki, Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Kembali lagi ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia dari tenggorokan bawah ya, Erwin ya. Ihdinas sirat. Ayo. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf ghain jangan dikolkola, ingat ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi. Ayo. Jangan. Jangan. Maghdu. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi coba. Fokus di ghairil jangan dikolkola. Terus di waladdallin. Ini dotnya ditebalkan lagi coba. Dari sini aja, dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, dicoba.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Udah lumayan bagus ya, walaupun nanti dicoba untuk dihafal ya. Tapi tadi di sini ada koreksi pertama pada huruf ini H ya. H pada lafzul jalalah usahakan biasa aja ya. A'udzu billahi minasy biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, H besar ini. Ini H besar. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Jadi bukan Bismillahirrahman. Bismillahi. Ya, jangan ya. Sama seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini juga sama. Itu ya. Terus berikutnya di kalimat Maliki Yaumiddin. Nah, ini Maliki, jangan Maliki Yaumiddin. Maliki, ya, jangan Maliki gitu, jangan ya. Tapi Maliki Yaumiddin. Nah, begitu ya. Kemudian di sini juga sama, ihdinas siratal mustaqim. Ya, H-nya juga sama dengan ini. Ini H ini sama dengan ini. Yang berikutnya huruf ghair, jangan dikol-kola. Saya udah latihan terus tapi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa ya. Terus di murojaah. Makanya untuk Erwin di sini ya, di suratul Fatihah nanti masih terus distorkan lagi ya. Distorkan sampai betul-betul maksimal. Nah, kalau sudah betul-betul maksimal nanti dihafal ya, dihafal dan distorkan terus ya sampai betul-betul mungkin suratul Fatihahnya. Ya ini ya, terutama ini yang dikasih tanda-tanda ya. Yang dikasih tanda-tanda. Terus yang koreksi yang berikutnya adalah untuk huruf-huruf yang tebal ya, huruf-huruf yang isti'la tebal, maka ditebalkan ya. Artinya betul-betul kita memaksimalkan sekuat sekemampuan kita untuk memaksimalkan huruf-huruf yang tebal. Contoh misal di dalam suratul Fatihah O ya, nih apa namanya di isti'adzah O, ini tebal. Kemudian di isti'adzahnya ya, kemudian di selanjutnya ihdinas siratal. Nah, ini O. Ini dimaksimalkan. Ya, sama siratal ini. Kemudian yang kedua adalah huruf ghain dimaksimalkan. Gho. Nah, jangan sampai dikol-kola. Terus dia tebal juga. Gho. Ghairil maghdubi alaihim. Sama huruf dhad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi ini yang perlu diingat, yaitu huruf-huruf yang tebal bedakan dengan huruf-huruf yang tipis, dan semampu kita untuk terus memperbaikinya. Alhamdulillah. Nanti ini untuk suratul Fatihah di murojaah terus, nanti disetorkan ulang. Sembari boleh ke halaman selanjutnya ya. Jadi nanti ini dimaksimalkan, nanti disetorkan ulang sambil di halaman setelahnya juga kita akan masuk ya, agar tidak terlalu stuck di suratul Fatihah saja ya. Jadi sambil ya. Nanti insya Allah
Kalau kita selalu memurojaah dan memperbaiki surat-surat yang lain, maka suratul Fatihah semakin membaik seperti itu. Ya, karena memang pada dasarnya setiap surat itu akan menyempurnakan suratul Fatihah, ya. Jadi suratul Fatihah ini merupakan buah yang kita peroleh dari banyaknya kita membaca surat-surat yang lain. Ya, artinya suratul Fatihah itu akan terasa lebih mudah dan lebih gampang kita ucapkan, kita praktekkan ketika surat-surat yang lain kita latih terus. Ya, maka di sini di halaman 70 dan halaman 71 nanti terus di murojaah. Nah, sekarang coba dimasuk ke ini halaman 71. Ya, silakan dibaca. Yaqulul kafiruna hadza yawmun 'asir. Yad'una fiha bikulli fakihatin amin. Bagus. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Panjang. Asiro, 2 rakaat. Sekali lagi. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Terus. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya, di la yang pertama harus panjang 4 atau 5 harokat ya. Begitu juga kalimat al-asmaul husna ini juga sama dengan la ini. Tapi udah bagus bacanya, udah lumayan ya. Tinggal nanti dilatih ya. Ya, lam ini dengan dengan ini as-sama ya. Asma ini harus lebih panjang dari mat tabi'i. Jadi dia 4 atau 5 harokat. Tapi udah bagus, tinggal nanti dilatih. Begitu juga ini tadi asiro. Nah, ini juga nanti dilatih 2 harokat. Terus baris yang ke-5 silakan. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Sekali lagi, ulang. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Agak sedikit tersendat ya. Coba lagi, nggak apa-apa, lebih tenang. Ayo baca. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Ya, sebenarnya udah bagus ya, tinggal perpindahan kalimat ke kalimat setelahnya itu harus memperhatikan huruf-hurufnya, harokatnya. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Jadi di sini a'jabal iya, ini nanti dilatih nih. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatu. Ya, di sini. Kemudian, ayo lanjut. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Masih kurang. Sekali lagi. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Ada yang perlu ini perhatikan, hamzah tidak boleh diseret. Jadi jelas-jelas berbunyi ai.
Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Jadi ai jelas. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Coba sekali lagi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Nanti di murojaah dulu ya, biar lebih bagus lagi. Terus berikutnya, falamma ja'at ila ahakaja arsyuk. Sekali lagi. Falamma ja'at ila ahakaja arsyuk. Iya. Di sini butuh ini aja, butuh di murojaah aja ya. Butuh di murojaah aja. Jadi jangan tersendat-sendat, itu aja. Ya. Tapi udah bagus, tinggal di murojaah aja sampai lancar. Berikutnya yang selanjutnya, baris selanjutnya. Hadza yaumul fasli jama'nahum wal awwalin. Sekali lagi ulang. Hadza yaumul fasli jama'nahum wal awwalin. Konsentrasi huruf kaf ya. Jama'nakum wal awwalin. Jama'nakum wal awwalin. Itu. Ini aja sebenarnya. Sekali lagi coba. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Nanti di murojaah ya, biar lebih lancar lagi. Kemudian yang terakhir, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ada lagi kekeliruan. Sekali lagi. Sa'astaghfiru laka. Ini kesalahannya ya di kalau pada gua ini. Ya. Ini susah banget. Iya. Kalau di pasti kalau iya. Apa huruf ya makanya dilatih. Dilatih tetap susah. Nggak apa-apa ya. Ya nanti dengan seiring berjalan waktu mudah-mudahan terlepas itu ikatan-ikatannya. Ya. Karena pada dasarnya yang menyebabkan kita itu terbata-bata dan itu ada ikatan-ikatan, yang ikatan itu kita memohon pada Allah untuk dilepas. Sebagaimana doa ya daripada Nabi Musa alaihi salam ya ketika ingin berdakwah menyeru Fir'aun untuk bertobat, apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di situ wahlul uqdatan, ya Allah lepaskanlah ikatan-ikatan uqdah, wahlul uqdatan min lisani, dari lidahku. Jadi ada ikatan-ikatan di lidah itu. Ya. Ada ikatan-ikatan. Ya, dan ikatan-ikatan itu kita mohon dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikatan-ikatan itu bisa berasal dari rasa gugupnya kita, ya, dari perasaan hati kita, ya, juga bisa berasal dari syaitan, ya. Seperti itu. Maka kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilepaskan ikatan-ikatan yang ada di lidah, ya. Sambil kita meminta pada Allah, sambil kita melatih terus-menerus, mudah-mudahan bisa. Ya ada ya kan kisahnya itu yang ini
Kalau berbicara orang itu terbata-bata, bahkan nggak jelas kalau berbicara, tapi kalau melantunkan ayat Al-Quran bisa. Itu terjadi. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, nanti di murojaah ya. Nah, terutama di sini yang dikasih tanda-tanda tadi itu ya. Selainnya alhamdulillah udah bagus. Ya, barakallahu fiik. Nanti di murojaah dulu di halaman 70 dan 71. Ya, saya pakai. Berikutnya, Mas Haji, silakan. Halaman 63. Ya, silakan untuk dibaca halaman 63. Dibaca fakadzabu rusuli. Ya, baca ke bawah. Fakadzabu rusuli. Iya, 2 harokat aja ya. Rusuli. Oh, yang akhirnya 2 harokat ya. 2, ya 2 harokat. Fakadzabu rusuli. Wa ya sama'u aqlihi. Wal laili idza saja. Wa minal ladzina hadu. Fama kanu liyu'minu. Wa ibtigha'a mardati. Bagus. Terus? Amma minastaghna. Ingat huruf goyin jangan dikol-kolah. Ulang lagi, konsentrasi lebih ini lagi. Ya. Amma manistaghna. Ya. Jadi dia huruf goyin itu dia seakan-akan makhrajnya itu dia enggak apa sih namanya? Jadi seakan-akan seperti melebur lah gitu ya. Tauna. Begitu. Jadi bukan tag. Amma manistauna. Tauna. Nah, sekali lagi. Amma manistaghna. Bagus. Fala yadillu wala yashqa. Bagus. Fakadzdzaba wa 'asa. Bagus. Ala fil fitnati saqatu. Huruf po coba ditebalkan lagi. Saqatu. Aku. Sekali lagi. Ala fil fitnati saqatu. Barakallahu fiik. Bagus. Alhamdulillah udah bagus ya. Nah, lanjut ke halaman setelahnya, halaman 64. Nah, di sini waqaf pada ha domir seperti ini, maka dia berubah menjadi ha saja dan tanda matnya itu diabaikan. Di tanda matnya itu diabaikan. Misalnya, ya silakan dibaca. Wa nasiya khalqah. Ya. Wa nasiya khalqah. Khalqah. Ha besar. Wa nasiya khalqah. Begitu. Faqad akhzaitah. Lagi. Akhzaitah. Tah. Dari tenggorokan bawah. Tah. Tah. Faqad akhzaitah. Terus. Yuriduna wajha. Lagi. Wajah. Yuriduna wajha.
Iya, terus. faqad zalama nafsah Mm-mm. wa hajjahu wa hajjahu qawmu. Ya, di sini ini huruf ha. Wahajjahu qaumu. Beda ya. Ha dengan ha. Ini ha. Ha. Wahajjahu qaumu. Ulang. Wa hajjahu qawmu. Barakallahu fiik. Thummas bila yasyarah. Konsentrasi, ya. Thummas bila yasyarah. Ada yang ketinggal hurufnya. Ya, lagi. Sabila yassarah. Iya, sa-nya nggak boleh dipanjangkan. Sabila Sabila. saya yassarah. Sabila yassarah. Begitu. Jadi jangan ditinggal. Tasdid itu hurufnya masih berharokat. Sabila yassarah. Alhamdulillah. Sekarang yang sebelah kiri coba dibaca. Wa ma huwa bibalighi. Coba yang mana? Ini. Ya. Wa ma huwa bibalighi. Qalbaini fi jawfi. Fi-nya 2 harokat aja. Qalbaini fi jawfi. Qalbaini fi jawfi. Begitu. Jadi kalau mat tabi'i atau mat yang dibaca 2, begitu aja kadarnya. Jangan dipanjangkan terlalu panjang. Qalbaini fi jawfi. Qalbaini fi jawfi. Wa hadza min aduhi. Lagi. Wa hadza min aduhi. Wa hadza min aduhi. Ayo. Jadi diperjelas tasdidnya. Min aduwi. Min aduhi. Ya, jadi aduwi. Wa hadza min aduwi. Wa hadza min aduwi. Oke. Coba terus. Nazid lahu fi harsi. Sedikit lagi. Nazid lahu fi harsi. Ya, huruf ro. Harsi. Arsi. Lagi. Nazid lahu fi harfi. Tipis saja, huruf sa itu tipis. Fi harfi. Harfi. Huruf ro-nya jangan bergetar terlalu banyak. Nazid lahu fi harfi. Alhamdulillah. Jadi ini hal domir cara bacanya seperti itu. Ya, jadi tanda-tanda matnya ini tidak boleh dianggap. Jadi ketika waqaf, walaupun ada tanda mat setelah hadomir ini, itu nggak boleh dianggap. Seakan-akan nggak ada, begitu aja. Alhamdulillah. Begitu juga di halaman 65. Di halaman 65 ini cara waqafnya sama persis. Ya, jadi tak marbuto dia ketika waqaf maka berubah jadi persis sama seperti hadomir. Hadomir sama ya cara waqafnya. Jadi sukun. Dan dia berubah menjadi ha gitu. Jadi ha ini juga sama.
Nah, nanti untuk ini nanti boleh di halaman 65 ya. Nah, di sini. Ya. Ya, nanti di murojaah dulu saja. Murojaah dulu biar lebih lancar bacanya dan bisa kita ambil faedahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini satu. Oh, iya. Halaman 65 ya, insyaallah. Baik. Nah, ya. Ya, berikutnya Paldi, silakan. Paldi. Ya, di halaman 53. Halaman 53 silakan alif lam syamsiyah. Jadi alif lam syamsiyah itu adalah kebalikan daripada alif lam qamariyah. Ya, kalau alif lam qamariyah jelas berbunyi al, sedangkan alif lam syamsiyah tidak berbunyi al ya. Artinya alif lamnya itu dia idgham ke huruf setelahnya secara sempurna. Ya, coba langsung dibaca at-tadhkirah. Apa namanya? At-tadhkirah. Nah, di sini beda cetakan. Ya. Nah, ini aja nggak apa-apa, ikutin ini saja. Ya. Az-dzikra, ya. Az-dzikra, baca ke bawah. Az-zikra, ad-dawairu, at-tadhkirati, Ya. az-zakawata. Nah, ini pernah kita singgung waktu itu ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini ada tak marbuto ya, yang dia didahului dengan huruf wawu yang didahului fathah nih. Jadi ada fathah, terus ada wawu begini, ada tak marbuto, maka wawunya ini nggak dianggap. Jadi dia cukup az-zakata. Ya. Nih, ini kaidah. Jadi kalau ada harokat fathah, terus ada wawu, ada tak marbuto di depannya, maka cukup az-zakata. Jadi wawunya nggak dianggap. Ulang lagi. Az-zakata, Iya. as-sabili, as-samarati, as-sodaqati, Iya. az-zahirati, Iya. an-nabiyina. Ayo, ada sedikit lagi, sekali lagi yang bawah, paling bawah. An-nabiyina. Kurang. Jadi huruf nun bertasydid itu harus ditempo. An-nabiyina, agak ditempo. An-nabiyina. Ayo. An-nabiyina. Nah, itu ya, huruf nun bertasydid harus ditempo. Nah, ini keadaan seperti az-zakata, ini sama seperti ini. An-najati. Ya, sama kan? An-najati. Az-zakata. Terus di sini al-hayatu. Tuh, lihat. Ya. Keadaan-keadaan yang seperti ini huruf wawunya itu tidak dianggap. Ya, kalau ada tak marbuto terus didahului dengan fathah, di antara tak marbuto dan fathah itu dia ada wawu seperti ini, maka wawunya itu nggak dianggap. Maksudnya nggak dianggap sebagai huruf yang berharokat, tapi dia hanya tanda mat bagi huruf sebelumnya. Ya, contoh ini. Al-hayatu. Nah, begitu aja. Al-hayatu. Nah, kemudian az-zakata tadi.
An-najati. Nah, itu. Ya, bagus. Berikutnya di halaman 54. Sekarang ini berkaitan dengan hamzah wasl posisi di tengah, maka dia tidak dibaca. Dibaca bis-sobri. bis-sabri. Terus ke bawah. Wasjud. Was wasdujira. Hai, bagus. Summastawa wal asbati. Konsentrasi banyak Wal asbati. Famaniftara. Ini juga sama. Famaniftara. Nah, ini bacanya panjang. Famaniftara. Alhamdulillah. Nah, bagus ya, berarti paham tentang hamzah wasl yang posisinya di tengah, dia tidak dibaca. Sekarang langsung di halaman 55 dibaca annan nafsa bin nafsi. Baca ke bawah. Annan nafsa bin nafsi. Wa minal an'ami hamul. Wa minal an'ami hamulatan. Ada kekeliruan, ulang. Wa minal an'ami hamulatan. Bagus. Terus. Huwa tawwabur rahimu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Wa huwal azizur rahimu. Innahu la yuflihuz zalimuna. Sekali lagi, ulang. Innahu la yuflihuz zalimuna. Ya, jadi ingat ya, setiap nun yang bertasydid harus ditempo. Terus huruf wo, usahakan jangan keluar udara. Innahu la yuflihuz zalimuna. Ya, jadi wo. Nah, usahakan jangan keluar udara. Sekali lagi coba. Innahu la yuflihuz zalimuna. Terus. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, bagus. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Kutiba alaikumul qisasu. Dzalika mata'ul hayawati dunya. Nah, ini kayak tadi. Ayo ulang. Dzalika mata'ul hayawati. Dzalika mata'ul hayati dunya. Mata 2 harokat. Ulang. Dzalika mata'ul hayati dunya. Barakallahu. Bagus ya. Nah, ini prakteknya ya. Praktek dari bacaan. Kalau tadi kan cuma ini aja. Ya, jadi ini prakteknya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak boleh dipanjang, wawunya ini seakan-akan nggak ada lah. Ya, wawunya itu seakan-akan nggak ada. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Baik, barakallahu. Nanti boleh untuk melanjutkan di halaman 56 ya. Udah lumayan bagus. Tinggal ada tadi beberapa catatan yang perlu yang perlu diingat terus. Yang pertama, huruf nun bertasydid harus ditempo, itu yang pertama. Yang kedua,
eh, apa namanya, huruf dho jangan keluar udara. Innahu la yuflihu zalimuna. Jadi nggak boleh se keluar udara, tapi dho. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapat faedah lagi tadi untuk kalimat ini al-hayati, ya, az-zakah, al-haya, itu tidak boleh dipanjangkan wawunya. Wawunya itu seakan-akan tidak dianggap. Nanti boleh di halaman 56. Oke. Ya, silakan Jajang untuk membaca Al-Quran. Lanjutan dari kemarin surat Al-Baqarah ayat yang keberapa sekarang? Ayat yang ke-6 ya. Nah, ini simak yang lain ya untuk mendapatkan faidah dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Fadol. Boleh. Ya, istiadah basmalah boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ingat huruf jim jangan mendesis. Nirrajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi dilatih terus ya. Nirrajim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, di sini huruf ro didahului fathah tebal ya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi beda antara lam tunzirhum. Nah, ini tipis, tapi kalau a'anzartahum tebal. Zar. A'anzartahum. Sekali lagi coba. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum adabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allahu walladhi yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan
nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, alhamdulillah. Ya, dan lumayan bagus ya. Tadi ada beberapa konsentrasinya agak kurang aja ya, berubah harokat seperti tadi di lafzul jalalah ya. Ini tadi yukhadi'unallaha walladzi aniha ya tadi. Udah insyaallah udah bagus. Terus tadi ada untuk yang lebih dikonsentrasi huruf jim jangan sampai mendesis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua ini tadi harokat jangan sampai salah. Udah, insyaallah udah cukup ya. Insyaallah udah cukup. Nanti boleh lanjut ke halaman selanjutnya insyaallah. Sambil kita memurojaah ini kita tanya-tanyakan yang sudah pernah kita belajar. Di sini kalimat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di sini faza ini apa? Faza amat ya. Dipanjangnya berapa harokat? 2 harokat ya. Alasannya kenapa dibaca panjang 2 harokat? Karena setelah fathah ada alif. Ada alif, bagus ya. Terus di sini kalimat wa ala absarihim ghishawah. Di kalimat wa ala itu panjangnya berapa harokat? 4 sampai 5. Iya, 4 sampai 5. Alasannya kenapa dibaca panjang 4 sampai 5? Karena setelah mad ada hamzah. Ya, bagus ya. Nah, itu juga pernah kita bahas di sini ya, di metode Syafi'i. Terus satu lagi di kalimat wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di kalimat billahi. Ini ada lafzul jalalah dibaca dengan apa ini? Tipis. Dibaca tipis ya atau tarkik. Apa alasannya? Karena sebelumnya berharokat kasroh. Karena sebelum lafzul jalalah berharokat kasroh. Ya, cukup insyaallah itu dalam rangka murojaah ya. Bagus, nanti boleh lanjut ke halaman setelahnya. Silakan Pak Rendra. Ya. Baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Ini. Untuk Al-Baqarah pertama udah Bapak? Belum. Belum. Kenapa sebenarnya baca?
Oh, ya, kemarin An-Naba ya. Oh, yang waktu itu kemarin Bapak An-Naba ya? Ya. Surah An-Naba. Oh, berarti nggak apa-apa surah An-Naba. Lanjutkan An-Naba. Beda-beda nggak apa-apa ya. Jadi kalau Pak Jajang Al-Baqarah, kalau Bapak juz 30. Surah An-Naba. Nah, itu lagi. Ya. Nih. Satu lagi. Nih. Terakhir sampai ayat yang keberapa? Harus 10 10. ya? Iya. Sampai 10. Sekarang lanjutkan ayat yang ke-11. An-Naba ayat yang ke-11. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini 10 ya macam. Ya, ini kan 10, ini 11. Wa ja'alna. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Nah, huruf jim ingat jangan mendesis. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wahaja. Bersih. Sekali lagi. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Konsentrasi huruf ain ya, wa anzalna minal mu'sirati kemudian huruf shad fokus ujung lidahnya itu di gigi seri bawah, Pak. Ya, kalau ujung lidahnya nggak fokus nempel gigi seri bawah nanti keluar huruf shin shi nah gitu. Tapi Berarti nggak kena gusi bawah ya, Ustaz? Iya, jadi ujung lidah nempel ke gigi seri bawah. Si. Begitu. Sekali lagi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Konsentrasi ulang. Linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi ada dua Bapak yang perlu perhatikan. Huruf kho jangan dikol-kola. Linukhrija jangan linuh tapi linukhrija bihi habban wa nabata. Kalimat habban ini di tempo idgham biguna. Ayo. Jadi harus di tempo, Pak. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ayo. Linukhrija bihi habban wa nabata. Bagus. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Sekali lagi ulang. Yawma yunfakhu fis. Di sini ikhfa harus di tempo, Pak. Yauma yunfakhu fis suri. Sekali lagi. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis samaa
فكانت أبوابا. Hamas pada tak sedikit saja. Fakanat. فكانت Sekali lagi. فكانت وفتحت السماء فكانت أبوابا. Ya, ingat huruf ha wa futihatis sama'u fakanat abwaba. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا. Di sini huruf ro-nya walaupun dia didahului kasro, dia tetap dibaca tebal. Karena huruf setelahnya itu huruf isti'la. Mirsoda. Karena alasannya karena huruf ro sukun, setelahnya huruf isti'la yang berharokat fathah. Ya, kalau nanti dia berharokat kasroh, maka dia boleh dengan dua cara, boleh dengan tafkhim, boleh dengan tarkik. Sedangkan di sini nggak ada pilihan, karena dia berharokat fathah, maka dia dibaca dengan tafkhim. Inna jahannama kanat mirsada. Tebal dia. Saya ulang. Inna jahannama kanat mirsada. Kanat mirsada. Tebal. Mir. Jadi pangkal lidahnya itu diangkat. Mir soda. Begitu. Lagi. Inna jahannama kanat Dikit aja ya, Hamas ya. Kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Ya, jadi tebal. Dari lidah ke atas ke bawah maksudnya. Soalnya kan ke bawah kan. Iya. Mirsada. Nah, ini memang yang butuh latihan. Iya, Mirsada. mirsada. Dilatih ya. Inna jahannama kanat mirsada. 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 Ayo, terus. Inna jahannama kanat mirsada. Hamas jangan terlalu berlebihan. Kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Jadi dia kayak kita ini Pak. Kayak kita kayak kita tahan suara huruf ro-nya. Mirsada. Jangan begini, karena kan huruf ro itu punya sifat dia bainiyah. Kalau kita bacanya masih lanjut itu nanti terlalu ini. Jadi rokhawah jadinya. Dia itu bukan rokhawah, juga bukan syiddah, tapi dia bainiyah. Ya, bainiyah. Lidahnya ke atas saja. Ujung lidah ke atas. Ya, ke apa tadi? Iya, pangkal lidahnya diangkat. Mir. Pangkalnya mir. Soda. Soda.
Nah, nanti dilatih dulu di sini. Ya, alhamdulillah. Ini berarti udah 10 ayat ya. Kemarin sampai 10. Nah, ini sampai ayat yang ke-10 lagi, alhamdulillah. Nah, dari sini apa yang kita petik pelajarannya? Pertama, yang pertama adalah ikhfa itu harus ditempo. Iya, ikhfa itu harus ditempo dan kadar ditemponya itu harus sama seperti nun bertasydid. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya, sama dengan wa banayna fawqakum sab'an. Nah, itu di situ temponya. Jadi sama dengan nun bertasydid. Kadarnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat huruf jim jangan mendesis. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wahhaja. Jangan sampai wahhaja. Nah, jangan ya. Ada desis-desis ataupun yang kurang tepat itu enggak diperkenankan. Kemudian huruf ain dia bainiyah juga huruf ain. Jangan terlalu mengalir, jangan juga terlalu tertahan. Wa banaina wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mu'sirati. Nggak boleh ditahan ya, Ustaz ya? Iya. Nggak boleh ya? Mu'sirati. Gitu. Ya, itu wallahu alam bishawab. Itu yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak? Silakan. Ini yang tadi Ustaz Jim itu ya. Soalnya saya juga suka bingung ya. Kadang-kadang terus ada desisan, kadang-kadang enggak. Itu posisi lidahnya gimana sih kerja itu supaya nggak persis? Jadi kita ini Pak, ada sesuatu yang kita harus paksa. Ya, kadang-kadang suka persis juga, kadang-kadang enggak gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang kita latih, kita paksa. Jadi dia jangan biarkan itu sifat lemah itu muncul. Jadi dia betul-betul kita lengketkan lidahnya itu. Ja, ji, ju, ji, ju, aje. Ya, jadi kita latih terus. Tadi saya persis nggak? Udah ini ya. Jadi dilatih gitu. Ji, ju, aje. Jani jajna minal mujni majijan janijan. Nah, jadi bersih. Jadi nggak ada nggak ada gitu. Nah, itu memang butuh dilatih. Ya, dilatih terus. Sambil kita gini, Pak. Caranya lidah itu, tengah lidah itu betul-betul kita tempelkan ke langit-langit. Jangan biarkan udara dari dalam itu keluar. Bocor gitu. Kalau bocor udah ces gitu. Iya. Jadi tengah lidah itu betul-betul kita lengketkan ke langit-langit. Ju aje. Jangan sampai aj. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Ada desis-desis itu karena menempelnya tengah lidah ke langit-langit itu kurang kuat, kurang kokoh. Jadi dia menimbulkan desis, ada kebocoran di situ, ada bocor, ngempos. Ya. Seperti itu. Iya, berarti silnya bocor. Itu perlu mumarosah, ya, mumarosah. Marin ala nafsina, ya. Jadi kita betul-betul melatihnya. Coba Sat ya, saya jaya. Coba ja. Betul. Jaji ju aj. Masih kurang.
Aje. Jajiju aj. Aje. Aj. Aj. Iya. Tapi yang jajijunya bersih kan? Udah bagus. Yang kol-kolahnya kurang. Aje. Aj. Jajiju aj. Bagus. Iya. Emang tadi kagak lidahnya nggak rapat lagi. Iya. Jadi emang Iya. Tuh, gitu. harus rapat bener ya. Betul. Harus Jadi kita itu biasanya kadang-kadang kalau baca Quran, ini perasaan gymnya itu masih bersih gitu. Berarti mau kurang rapat ya. yang rapat. Ya. Iya, bagus ya. Pakai cairan. Yang gue kalau bocor halus, bingung ya, jaring ya kan? Iya, masih menesin bocor halus. Ya, berarti ini harus rapat Ustaz ya. Iya, insya Allah. Ya, cukup. Hasbuk barakallahu fiik. Iya. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk apa? Ghain. Sama, dia juga butuh latihan. Jadi begini, dilatih ini makhrajnya betul-betul menempel. Terus setelah menempel, jangan biarkan dia bergerak, jangan. Langsung ke makhraj setelahnya gitu, fokus ke makhraj setelah. Contoh misal maghdubi alaihim, maghdubi alaihim. Intinya jangan sampai kita lepas. Setelah kita waqaf, kita sukunkan, jangan sampai dia dilepas. Kalau misal dilepas maghdubi, tapi ini maghdu, langsung ke huruf setelahnya, jangan tinggalkan. Ya, seperti itu. Seperti istighfar. Ya, begitu. Astaghfirullah. Seperti itulah contohnya. Ya, pokoknya dilatih. Ketika huruf ghain itu sukun, jangan dilepas. Kita sukunkan, kita pegang, langsung kita fokus ke makhraj setelahnya. Langsung baca. Begitu, insyaallah. Ya, kembali lagi Erwin, latih di halaman 45 ini. Ya, di sini. Halaman 44 dan 45. Insyaallah kalau ini maksimal sampai kita hafal, insyaallah ya, di dalam membaca Al-Quran kita lebih yakin terhadap bacaan kita. Nah, contoh ini misal huruf ghain. Ghaghiru ghani ghana minal mughni maghiran ghani ghan. Nah, begitu dilatih. Contoh lagi seperti huruf ta. Ya, hamasnya jangan berlebihan. Tatitu tanitat naminal mutni mati tanita. Latih seperti itu. Misal lagi huruf jim tadi. Jajiju aje. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Nah, begitu seterusnya. Apa nih yang kita masih belum masih sering keliru?
di situ kita latih. Gak apa-apa, satu huruf, sehari satu huruf, atau setidaknya satu pekan satu huruf kita maksimalkan. Itu lebih baik daripada kita tidak tidak ada yang kita fokuskan. Jadi kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolong kuatkan saya di satu huruf ini. Misal satu pekan ini saya ingin berlatih huruf jim, huruf jim terus, latih huruf jim terus, ya, sampai kita hafal. Kalau bisa hafal ini, ya. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Ya, afwan, barakallahu fiik. Ya, tentunya ini memang di halaman 44-45 ini kita sudah melewati banyak hukum-hukum. Ya, kalau kita belum melewati hukum-hukum seperti hukum iklab, hukum idhar halqi, ikhfa, ini pun akan bingung baca ini. Jadi tetap kita harus belajar dulu, ya. Ya, itu akan sangat membantu sekali. Ya, mungkin cukup ya karena sudah mendekati ashar. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.